Halo, Cineklip kembali lagi bersama gue Rashid Hari. Nih agak happy nih soalnya sekali lagi gue bakal ngomongin film yang keren. Karena kembali lagi ada film festival darling ya, film-film yang udah beredar dan menang di festival internasional itu tayang di bioskop Indonesia. Walaupun ya belum secara merata banget ya, masih banyak kota yang kebagian dan penayangannya itu masih limited, layarnya dikit. Tapi itu adalah progres yang baik, semoga makin banyak ya. Kali ini yang mau gue bahas adalah Sentimental Value yang kemarin tuh jadi opening ya di JBC. Ini film bikinannya Joachim Trier yang sebelumnya membuat The Worst Person in the World, itu juga bagus banget. Dan sedikit info nih, Sentimental Value itu di Cannes kemarin, Festival Film Cannes itu dapat penghargaan Grand Prix ya. Grand Prix simpelnya itu adalah runner up ya, juara 2 intinya. Yang jadi juara 1 itu istilahnya Palme d'Or. Yang menang It Was Just an Accident, bikinannya Jafar Panahi, yang udah gue review juga sekitar semingguan yang lalu ya. Apa itu Sentimental Value? Kalau untuk menjawab itu kayaknya gue perlu sedikit bercerita nih. Wah, ngedongeng dulu seperti biasa gue. Ini cerita soal pada saat gue masih kecil. Waktu mau tidur tiap malam itu gue sering berimajinasi tuh. Gue membayangkan kondisi di luar kamar yang gelap, gak ada lampu. Terus gue ngebayangin barang-barang yang ada di luar, kayak misalkan apalah, lemari, pensil yang ada di lemari itu. Gue membayangkan itu lemari misalkan di tengah ruangan sendirian, dia kedinginan gak ya? Dia kesepian gak ya? Dan sebaliknya gue ngebayangin itu pensil-pensil tuh kan ngumpul jadi satu ya, di kotak ada banyak pensil tuh. Mereka tuh ngerasa hangat gak ya? Karena ada temen-temennya itu kan di kotak pensil. Gue jadi kasihan kayak, lemari pasti ketakutan, pasti kesepian, ntar kalau ada hantu gimana? Pensil-pensil itu enak, bisa dempet-dempetan bareng sama temen-temennya. Nah itu gue sering membayangkan itu pada waktu kecil. Dan di Sentimental Value, opening scene-nya ya kurang lebih nawarin POV yang mirip lah. Karena di situ ada narasi dari karakternya yang bercerita soal gimana dia membayangkan rumah itu lebih happy pada saat kondisi itu lagi hening, lagi sunyi, atau pada saat orang-orang yang menghuninya itu rame, bising. Nah itulah Sentimental Value guys. Dan rumah yang tadi gue sebut itu dulu sempat dihuni sama kakak beradik yang namanya Nora dan Agnes pada saat mereka masih kecil. Orang tua mereka itu dulu sering bertengkar dan akhirnya berujung pada keputusan ayahnya yang namanya Gustav, yang juga seorang sutradara ternama, yaitu buat bercerai dan pergi dari rumah. Kalau ngomongin rumahnya sih sebenarnya bukan rumah yang megah ya, tapi gede, lumayan gede untuk bisa menampung mungkin 4-5 orang gitu. Dan gue apal banget rumahnya. Gue masih ingat di kepala gue rumah itu seperti apa. Rumah dengan cat merah terus hitam yang bikin tampilannya itu walaupun gak serem ya, tapi agak-agak intimidatif karena warnanya seperti itu. Gue hafal banget soalnya ini rumah sering dimunculin buat establishing shot. Establishingnya tuh gak misalkan pohon atau ya apapun lah yang bisa menggambarkan settingnya, tapi bener-bener rumah dari shot itu, dari shot depan. Kayak si sutradaranya Joachim Trier itu pengen bikin penonton juga ngerasain perasaan familiar yang sama kayak karakternya ke rumah itu. Gue juga sampai inget ada retak ya di temboknya yang kemudian jadi background pada saat judul Sentimental Value itu nongol di layar. Ada banget tuh retak di tengah gitu. Dan ada juga keretakan dalam hubungan karakternya ya, terutama Nora sama si bapaknya, karena si Nora itu mandang si bapak tidak pernah hadir dalam kehidupan dia, membuang dia sama adiknya. Dan si bapak, si Gustav itu lagi pengen bikin film lagi setelah vakum sekitar belasan tahun. Dan dia tuh nawarin peran utamanya ke si Nora yang juga seorang aktris teater ya. Tapi karena Nora itu gak suka sama bapaknya, dia langsung nolak tanpa mau baca naskahnya itu sebenarnya soal apa. Nah sekilas nanti kita tahu lah naskahnya itu kayak mau ngebahas soal masa lalunya Gustav. Dan setelah itu terjadilah juga pertemuan antara Gustav sama Rachel Camp yang diperanin Elle Fanning tuh. Dia ini aktris ternama Hollywood yang mengagumi karya-karyanya Gustav dan pengen main di film terbaru dia. Dan akhirnya si Rachel itu ngambil peran yang tadinya sama si Gustav ditawarin ke Nora. Dia ambil peran itu, dia jadi lead actress. Bahkan karena dia punya nama ya, seorang aktris terkenal Hollywood gitu, dia sampai bisa mendatangkan deal antara Gustav sama Netflix. Dan gue di sini pengen itu ya, sedikit menggarisbawahi soal keputusan memilih Elle Fanning di sini. Buat gue itu keputusan yang brilian sih, pinter. Bukan apa, satu jelas aktingnya dia bagus, itu pasti kita semua tahu. Tapi yang kedua ini soal looknya, tampilan fisiknya. Ini gue bukan ngomong kayak wah dia cantik sekali, bukan itu. Bukan hal mesum gitu ya. Ini hal yang lebih substansial ke ceritanya. Jadi si Elle Fanning tuh kan punya rambut tuh blondie, terus kemudian kulitnya tuh putih, terus sebagai aktris Hollywood dia punya dandanan glamor. Nah itu kerasa
apa ya, menonjol, stands out, beda banget dibanding individu-individu lain yang sebelumnya kita kenal di film ini. Kayak si Nora, Agnes itu kan rambutnya hitam tuh, dan mereka karena karakternya juga orang biasa, juga tampilan bajunya juga yang simple ya. Elle Fanning masuk langsung stands out banget, dan itu buat gue emang disengaja sih sama Joachim Trier. Soalnya di sini dia tuh banyak menampilkan komparasi hal-hal yang berlawanan ya. Gitu tadi Elle Fanning sebagai aktris Hollywood sama karakter-karakter yang lain, sama si Nora yang dalam tanda kutip orang biasa. Terus perbandingan apa lagi ya, Amerika dan Eropa. Terus ada modern, konservatif, Netflix, bioskop. Nah itu semua dimunculin di sini, perbandingan-perbandingan antara dua hal yang berlawanan. Karena ada dua hal yang berlawanan kan kemudian terjadi benturan ya, terjadi gesekan. Nah itu munculin rasa nggak nyaman buat para individu yang gemar menyimpan nilai sentimental value. Kayak misalkan si Gustav tuh, dia kan punya nilai sentimental yang luar biasa ke theatrical ya, ke bioskop. Pada saat datang deal dari Netflix, pihak Netflix ngomong ini belum tentu rilis di bioskop ya gitu kan, langsung tuh dia risih, anjir ini nggak bisa lah, sinema bro, sinema tuh harus di bioskop, masa di TV, masa di Netflix doang. Ada benturan-benturan antara dua hal berlawanan lah yang bikin orang-orang yang suka meromantisasi sesuatu, suka memegang nilai sentimental terhadap sesuatu itu merasa risih. Kayak si Gustav kan sangat-sangat memegang sentimental value ya, makanya dia pengen bikin film itu tentang rumah dia, tentang keluarga dia, bahkan syutingnya juga dia pengen di rumah itu karena dia sentimental value-nya besar sekali terhadap rumah itu dan segala hal di kehidupan dia. Cuman ini film bukan tentang itu ya, hal simple kayak art imitates life gitu kan. Udah sering ya diangkat di film-film tuh soal gimana karya itu mengimitasi kehidupan nyata, itu udah sering banget diangkat. Nah, sentimental value lebih kompleks daripada itu. Di sini Joachim Trier tuh kayak pengen mengeksplorasi pencarian itu loh, apa sih, keseimbangan antara ekspresi artistik sama hal personal. Dalam arti gini, seorang pembuat karya atau seniman, filmmaker itu kan pasti sering masukin hal-hal yang personal banget ya, dan kadang itu helpful, itu ngebantu si seniman, si sutradara, karena dia mungkin punya sebuah keresahan, dia masukin ke karyanya dan dia akhirnya ngerasa terbebas dari keresahan itu bisa terjadi ya, bentuk katarsis lah. Tapi bisa juga situasi itu menyiksa buat dia karena saking deketnya itu cerita, jadi mungkin kerasa triggering buat dia sendiri. Harus ada balance tuh, keseimbangan, lu masukin hal personal tapi juga mungkin gimana caranya supaya itu tidak sampai menyiksa lah. Itu yang coba diangkat sama sentimental value juga ya. Kayak di sini karakter Nora tuh juga sempet ngomong sih, satu hal yang dia suka dari dunia acting adalah karena dia itu bisa bertransformasi jadi orang lain. Nah, itu kan munculin pertanyaan juga tuh. Ini karena emang Nora itu suka bereksplorasi pada saat acting, atau karena dia itu takut sama dirinya sendiri, takut sama keintiman, takut sama hal-hal pribadi, takut untuk ngintip sisi gelap dalam diri dia itu seperti apa. Jadinya dia kayak membatasi ruang personal pada saat dia itu berkarya. Wah itu hal kayak gitulah pokoknya yang diangkat lah, ribet kalau mau dijelasin semua tuh, kompleks emang. Intinya banyak keresahan-keresahan yang diangkat sama sentimental value, sama naskahnya yang itu kompleks banget dan gak bisa diartikan dengan gampang. Karena kan bukan mustahil gitu kalau ada seorang individu itu sampai menghabiskan seumur hidup dia untuk menerjemahkan sebuah perasaan, menerjemahkan sebuah keresahan. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu yang si Joachim Trier tuh coba angkat. Kayak nanti lu akan ngelihat pada saat si Gustav itu ngelakuin bedah naskah ya sama si Rachel sama Elle Fanning. Terus si Rachel sering nanya kan, ini sebenarnya motivasi karakternya itu gimana nih? Apa yang ada di pikiran dia pada saat ngelakuin tindakan A, B, C, D? Which is itu normal ya, seorang aktor nanya pada saat bedah naskah sutradara. Dan pada saat ditanya kayak gitu, Gustav bukan ngasih jawaban yang clear, dia malah balik nanya, what do you think? Menurut lo gimana? Karena dia itu juga belum nemu jawabannya. Si Gustav itu bikin naskah bukan karena dia pengen menjawab sesuatu, tapi karena dia sendiri pengen mempertanyakan sesuatu itu. Dia juga masih belum tahu ini sebenarnya nih yang dirasain sama karakter gue tuh apa. Makanya gue menulis itu biar gue sendiri tahu apa yang dia rasain. Dan kompleksitas itu juga semakin diperkuat ya sama acting pemain yang bagus-bagus, terutama si Renate Reinsve sih, itu bagus banget. Actingnya tuh bukan acting ala Hollywood yang meledak-ledak gitu ya. Dan di sini juga dikasih komparasi juga tuh antara acting Amerika sama acting Eropa. Ada satu scene itu Elle Fanning ngebacain dialog yang sama, line yang sama dari naskahnya si Gustav, dan dia pakai acting yang ambrek banget tuh, yang nangis semuanya berurai air mata, which is good. Tapi itu untuk konteks Amerika. Yang Eropa lebih subtle, nggak yang nangis-nangis tapi lebih calm. Tapi dari matanya,
aktingnya, dari cara dia bicara yang naik turun, ada suara yang mungkin a bit crack gitu pada saat dia nahan nangis, itu dikasih lihat perbandingannya. Dan di sini si Renate itu keren. Dia mendefinisikan acting subtle tuh harusnya gimana. Acting yang nggak melulu pakai tangisan, tapi bisa pakai sorot mata, pakai gestur-gestur kecil, cara menyampaikan kalimat itu bagus. Tapi mungkin emang cara bertuturnya Sentimental Value itu nggak bersahabat buat semua orang ya, apalagi buat penonton yang familiarnya itu sama karya-karya Hollywood. Hollywood kan simple, narasi 3 babak, first act, second act, third act, selesai. Nah kan simple kayak gitu. Terus tujuan dari satu adegan juga jelas. Oh adegan ini dibuat untuk nge-build up itu, terus menyimbolkan ini tuh semua jelas. Nah kalau Sentimental Value itu tidak. Si Joachim Trier tuh kayak nggak pengen ngikutin pakem konvensional gitu. Dia ngelempar peristiwa-peristiwa yang sekilas kayak ini buat apa ada. Gue jujur pada saat nonton juga sering bingung. Ini sebenarnya adegan ini gunanya untuk apa? Kok kayak nggak harus ada? Gue sempat merasa kayak gitu beberapa kali selama nonton. Tapi seiring waktu begitu filmnya udah masuk ke belakang, gue makin oke. Ini toh yang dimaksudkan sama si Pak Trier itu. Sederhananya gini, kalau film-film Hollywood terutama yang mainstreamnya itu kan lebih simple. Mereka punya tujuan yang juga sederhana, yaitu bikin penonton merasakan sebuah emosi. Titik. Pengen bikin penonton nangis misalkan, ya udah adegan-adegannya itu dibuat dengan tujuan itu, build up untuk nanti misalkan klimaks yang emosional banget supaya penonton bisa nangis. Oke, kalau di sini Sentimental Value itu bukan sebatas bikin penonton ngerasain emosi, tapi ngedorong kita untuk ngenalin emosi itu sendiri. Sentimental Value itu film dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Ya bukan sebatas itu tadi ya, bikin nangis, tapi mendorong kita buat mendefinisikan ini gue nangis tuh sebenarnya kenapa? Apa yang bikin gue sedih? Apa yang bikin gue terharu? Arti dari air mata gue tuh apa? Nah, lebih kompleks daripada bikin penontonnya tuh menangis gitu. Dan begitu film kelar juga gue ngerasain hal yang sama sih. Nggak tahu ya, ada perasaan yang gue sendiri nggak bisa mengartikan. Ada yang menusuk di sini, tapi ini bukan sedih, ini bukan terharu yang biasa. Gue nggak tahu itu perasaan apa. Ya mungkin memang bener ya, hati manusia, perasaan manusia itu lebih rumit, lebih kompleks daripada alam semesta. Itu mungkin bener. Oke, untuk skor Sentimental Value gue kasih 8,5 dari 10. Bagus ini pokoknya. Jadi silakan buat yang di kotanya tayang, dari sedikit kota yang dimasuki oleh film ini, segera akan tonton. Dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian, mungkin interpretasi kalian, pembacaan kalian ke film ini bisa di kolom komentar di bawah, atau bisa juga di skorefilm.com. Silakan ramaikan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti and La Familia. Thank you banget. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu ya nanti di review-review film festival berikutnya. Nggak tahu apa nanti berikutnya sih, tapi see you.